Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi sebab gagal dan tidak mampu bersaing pada saat tes SKD. Nah, ada beberapa teman kita yang sudah berkali-kali mengikuti tes SKD tetapi selalu gagal dan gagal. Ternyata pola menjawabnya bagi teman-teman yang gagal ini ternyata hampir mirip semuanya. Saya ada beberapa teman yang punya pengalaman tes sampai berkali-kali. Ternyata setelah kita pelajari, teman-teman kita ini memiliki pola cara menjawab soal yang sama. Seperti itu. Nah, apa saja yang teman-teman bisa menyebabkan teman-teman gagal? Ayo simak video ini. Tetapi sebelum lanjut teman-teman, bantu subscribe channel ini karena dengan subscribe channel ini teman-teman akan setiap hari mendapatkan informasi terupdate seputar CPNS. Yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan modul-modul gratis. Yang ketiga, teman-teman jangan lupa tanggal 25 Agustus nanti kita akan berupaya menginterview 1 atau 2 orang peserta SKD langsung di tempat lokasi tes setelah ujian. Ini untuk memberikan gambaran kepada teman-teman tentang tingkat kesulitan. Oke, lanjut. Apa saja yang menyebabkan? Yang pertama itu teman-teman terpaku terhadap soal yang sulit. Nah, terkadang teman-teman itu memaksakan diri untuk menjawab soal secara berurutan. Padahal soal itu bisa saja di soal awal adalah soal yang sulit dan di belakang ada soal-soal yang gampang. Nah, persoalan ini merupakan hal yang paling sering terjadi pada beberapa orang, yaitu terpaku pada soal yang sulit. Padahal 3 menit awal saat menjawab soal itu adalah hal yang sangat penting. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan. 3 menit awal itu dapat mempengaruhi mental kita sampai durasi tes berakhir. Kenapa teman-teman? Di 3 menit awal, ketika teman-teman tidak mampu menjawab soalnya, di nomor 1 teman-teman tidak bisa, di nomor 2 teman-teman juga kesulitan, nomor 3 memakan waktu yang cukup banyak. Itu akan mempengaruhi mental teman-teman, akan membuat teman-teman menjadi panik. Ya, jika sudah panik di awal, di belakang nanti akan buyar. Ya, seperti itu ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan persoalan tes bukan cuma persoalan otak, tetapi persoalan mental. Ya, jadi penting untuk menjaga mental kita tetap optimis di awal-awal tes. Bayangkan sebaliknya, jika teman-teman di nomor 1, nomor 2, nomor 3 teman-teman jawab, itu teman-teman mudah. Kemudian di belakang itu juga pasti akan membuat percaya diri teman-teman semakin meningkat. Memang tidak ada salahnya jika teman-teman berusaha mencari jawaban dari pertanyaan sulit tersebut. Namun ada baiknya teman-teman mengabaikan soal itu jika memang ternyata sulit untuk dijawab. Karena banyak soal di belakang itu yang mungkin jauh lebih mudah dibandingkan soal yang teman-teman hadapi di depan. Oke? Jadi itu yang pertama ya. Penyebabnya terpaku mengerjakan soal yang sulit. Yang kedua, hanya fokus terhadap salah satu jenis soal saja, apakah itu TKP, TIU, ataupun TWK. Nah, adalah hal yang positif jika teman-teman menguasai dengan sangat baik salah satu materi soal SKD. Tetapi, sempurna dalam hal satu materi saja, tetapi tidak diimbangi dengan materi lain, tidak memenuhi passing grade di materi lain, itu juga akan berakibat fatal. Percuma teman-teman sempurna di 2 materi misalnya TIU dan TKP tetapi TWK-nya gugur, TWK-nya tidak memenuhi ambang batas, teman-teman juga tidak akan memenuhi passing grade tersebut dan pasti akan dinyatakan gugur ya. Jadi solusinya adalah teman-teman wajib mengatur waktu belajar terhadap 3 jenis materi ini. Jangan hanya terfokus di dalam satu materi. Boleh teman-teman fokus di satu materi untuk menambah nilai, tetapi jangan mengabaikan materi yang lain. Tetap berusaha menguasai juga materi tersebut ya. Oke, itu ya teman-teman. Jangan terlalu fokus terhadap satu materi saja. Pelajari juga materi-materi yang teman-teman menganggap itu materi yang sulit ya. Saya rasa teman-teman akan melakukan ini. Terus yang ketiga yaitu tidak memiliki manajemen waktu yang baik ya pada saat tes. Perlu teman-teman ingat bahwa pada saat tes kita dibatasi oleh waktu ya.
kita diberikan waktu 100 menit untuk menyelesaikan 110 soal. Itu artinya kalau kita bagi rata, setiap satu soal minimal kurang dari 1 menit harus sudah selesai kita kerjakan. Nah, seperti itu ya. Dan 110 soal ini terbagi dalam 3 kategori, TKP, TIU, dan TWK. Nah, itu semuanya harus memenuhi passing grade-nya. Kalau teman-teman terlalu berlama-lama misalnya di TIU, menghabiskan waktu terlalu lama di TIU, akhirnya nanti pada saat mau menjawab TKP ataupun TWK, itu nanti bisa saja waktunya mepet sehingga teman-teman tidak sempat lagi menjawabnya. Sebaliknya juga, kalau teman-teman terlalu banyak menghabiskan waktu di TKP, dua yang lainnya seperti TWK dan TIU juga bisa saja menjadi tertinggal. Jadi sangat penting bagi teman-teman untuk mengatur waktu sebaik mungkin, membagikan porsi waktu setiap masing-masing tes, ya. TWK berapa menit, TIU berapa menit, dan TKP berapa menit. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, 5 strategi dalam menjawab soal itu penting untuk teman-teman lakukan, ya. Jadi pembagian waktu ini itu berdasarkan kemampuan teman-teman, ya. Saya sudah share beberapa hari yang lalu di video saya sebelumnya, jika saya mengikuti tes ini, maka saya akan membagikan waktu itu berdasarkan dengan jatah seperti berikut. Sekali lagi, yang saya sampaikan ini adalah jika saya mengikuti tes. Nah, sekarang teman-teman memiliki tentu mengetahui kemampuan teman-teman yang paling unggul berada di mana. Nah, berdasarkan kemampuan teman-teman itu, sisihkan waktu menurut kemampuan teman-teman. Nah, jika saya mengikuti tes ini, maka saya akan mengalokasikan waktu saya berdasarkan seperti ini. Yang pertama, TWK. TWK saya akan membagi waktu saya 30 menit. Selanjutnya TIU saya akan bagi waktu 25 menit. Dan TKP saya akan bagi waktu 35 menit. Dan saya akan mengerjakannya mulai dari soal TIU. Ya, karena saya merasa saya paling mampu menjawab soal TIU. Seperti itu, lalu saya menjawab TKP, lalu saya menjawab TWK. Total waktu yang saya alokasikan ini adalah totalnya berjumlah 90 menit. Nah, sisanya 10 menit itu saya pakai untuk mereview jawaban-jawaban yang saya lewati nanti. Seperti itu ya. Untuk menjawab soal ini, saya akan melihat waktu atau jam. Jadi, pada saat saya menjawab soal TIU, ketika alokasinya sudah habis, yaitu 25 menit sudah habis, apapun yang terjadi, berapapun soal yang saya jawab, saya akan melangkah ke soal berikutnya, yaitu soal TKP. Dan saya alokasikan di sini 35 menit. Setelah 35 menit, apapun yang terjadi, berapapun soal yang saya jawab, saya akan melangkah ke soal TWK. Nah, seperti itu. Dan setelah 30 menit di TWK, apapun yang terjadi, saya akan tinggalkan. Dan saya akan mereview semua soal-soal yang sudah saya lewati. Seperti itu ya. Kenapa penting untuk saklek di sini masalah waktu? Karena kalau kita terlalu fokus di salah satu jenis soal, ya, itu nanti kita bisa saja kehabisan waktu untuk menjawab soal yang lain, sehingga kita kehilangan kesempatan atau kehilangan waktu yang cukup banyak untuk menjawab di soal lain. Padahal soal lain juga ketika kita tidak memenuhi ambang batas dapat menyebabkan kita gugur. Ya, seperti itu kalau saya mengikuti soal ujian ini. Nah, selanjutnya yang keempat, hal yang menyebabkan teman-teman biasa gagal yaitu terlalu sering mereview jawaban yang sudah dikerjakan. Contohnya seperti ini. Ketika teman-teman sudah mengerjakan misalnya nomor 31, melangkah ke soal nomor 32, teman-teman ketika mau menjawab soal nomor 32, teman-teman masih membayangkan soal di nomor 31. Wah, tadi jawaban saya sepertinya salah. Nah, hal seperti ini akan menguras waktu, akan menguras konsentrasi teman-teman. Jadi ada baiknya teman-teman ketika sudah melangkah soal selanjutnya, jangan pernah kembali ke soal yang teman-teman kerjakan. Nanti ada jatahnya, nanti ada waktunya. Itulah tadi pentingnya manajemen waktu di atas ya. Kita menyisihkan waktu 10 menit untuk mereview semua jawaban-jawaban yang kita lewati atau mereview jawaban-jawaban yang kita rasa masih kurang tepat. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, itu yang keempat. Terus yang kelima, ini hal yang paling mempengaruhi juga. Tidak percaya diri dengan kemampuan yang kita punya. Nah,
Gagal berkali-kali dalam mengikuti ujian CPNS terkadang menyebabkan teman-teman tidak percaya diri, kehilangan kepercayaan diri terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, mulai dari sekarang teman-teman hilangkan pikiran seperti itu. Kegagalan teman-teman sebelumnya justru menjadi modal yang sangat berharga bagi teman-teman yang sudah berkali-kali mengikuti tes ujian ini. Teman-teman sudah mengetahui bahwa ada jenis soal seperti ini. Teman-teman sudah mengetahui kesalahan-kesalahan sebelumnya pada saat mengikuti di tes-tes sebelumnya, sehingga itu merupakan modal bagi teman-teman yang sudah berkali-kali mengikuti ujian. Sekarang yakinkan dan wajib optimis bahwa teman-teman adalah salah satu orang yang akan mendapatkan NIP di tahun ini. Timbulkan pikiran-pikiran positif dalam diri teman-teman, timbulkan pikiran-pikiran yang dapat membangkitkan motivasi ke dalam diri teman-teman ya. Bayangkan ketika teman-teman lulus, betapa bahagianya keluarga teman-teman, betapa bahagianya orang tua teman-teman, betapa bahagianya pasangan teman-teman jika teman-teman adalah salah satu orang yang akan mendapatkan NIP. Ya, jadi penting untuk memelihara pikiran-pikiran positif. Oke, teman-teman, itu adalah 5 hal yang terkadang menyebabkan teman-teman kita gagal dalam seleksi ujian kemampuan atau kompetensi dasar. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman sebaiknya simak 5 strategi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bagaimana menjawab atau menghadapi ujian. Itu sangat bermanfaat, teman-teman. Ya, silakan dipraktekkan. Semoga teman-teman bisa lulus. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.